Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kiai Aji Banyuwangi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar bisa mengikuti informasi terbaru dan kita bisa saling berbagi di channel ini. Kemudian silahkan tinggalkan kolom komentar yang positif dan bermanfaat serta meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng komentar bagi yang belum mengaktifkan agar jika ada pemberitahuan biar bisa menyimak semua dari seluruh peserta channel Kiai Aji Banyuwangi ini. Ya, di sini kita hanya saling berbagi ya, bukan saling menggurui atau saling menghakimi satu sama lain. Intinya beberapa saat yang lalu, beberapa menit yang lalu kami mendengar informasi, membaca informasi melalui pesan WhatsApp di beberapa grup bahwa akan ada festival yang ada di Banyuwangi. Sedangkan kebetulan orang tua kami tinggal di Banyuwangi juga. Namun sekarang kami sedang di Sidoarjo, di rumah orang tua istri, di rumah mertua. Dan persiapan untuk ke Jakarta mengikuti pelatihan di Jakarta. Kurang lebih selama 2 tahun. Mendengar informasi tersebut, ya bisa dilihat di link di deskripsi di bawah. Ya, link deskripsi itu di mana? Ya bisa dilihat kan ada judul di bawah sini, di bawah YouTube ada judul, itu bisa diklik judulnya, nanti akan muncul deskripsi. Itu bisa diklik link informasi berita bahwa akan ada festival di Banyuwangi. Ya. Intinya saya tidak menghakimi itu benar atau salah, itu baik atau buruk. Karena apa? Karena memang kita belum tahu detail siapa-siapa yang ada di balik festival tersebut, kemudian acaranya seperti apa, kemudian perkumpulannya seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya, kita hanya berprasangka baik, kita berhusnudzon. Insya Allah itu adalah jalan hidayah bagi mereka yang belum menemukan petunjuk. Semoga seperti itu. Dan seandainya itu adalah benar-benar komunitas yang dalam artian membawa pada keburukan atau kerugian pada masyarakat, dan semoga tidak ya, kita berprasangka baik pada sesama warga Indonesia, maka perlu kita ketahui bersama bahwa intinya itu adalah sihir ya. Sedangkan sihir itu memang ada ya, kita perlu paham bahwa sihir itu memang ada, namun umat Nabi Muhammad SAW itu terbebas, terlindungi, terjaga dari sihir. Ya, mudah sekali sebenarnya. Setiap sholat jangan lupa membaca ayat kursi. Sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu membaca ayat kursi. Insya Allah pasti akan terjaga. Karena Allah Maha melindungi, Allah Maha menjaga, Allah Maha mengawasi, dan mudah bagi Allah. Mereka itu lemah. Jadi tipu daya setan itu lemah, dan itu sudah dijelaskan juga di firman Allah di surat An-Nisa ayat 76. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitoni inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Ya. Faqatilu awliya asyayatin, maka perangilah para wali-wali syaitan atau para penyihir ya, penyihir seperti itu, karena mereka adalah bekerja sama dengan syaitan, baik berupa jin dan baik berupa manusia ya. Jin dan manusia itu juga syaitan jika menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu awliya syaitan, perangilah mereka, orang-orang yang dekat dengan syaitan. Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa, sungguh atau sak temene, inna kaidasyaitoni, tipu daya syaitan atau tipu daya syaitan ini dha'ifa ya, dha'ifa ini merupakan
khobar dari inna do'ifa. Artinya itu penjelasan dari kaidah syaiton, bahwa kaidah syaiton ini adalah tipu daya syaiton ini lemah. Jadi syaitan itu lemah. Maka mudah bagi kita untuk mengatasi hal tersebut, dan kita tidak perlu ragu, ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, was-was, cemas. Kita dengarkan di mana-mana ada adzan, ya, 5 kali dalam sehari di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia berkumandang adzan di mana-mana. Ini setan tidak akan bisa mengganggu melalui sihir. Sihir juga tidak akan mengenai kita karena apa? Karena umat Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jaminan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ada 3 kemungkinan, ya. 3 kemungkinan. Yang pertama adalah itu sebenarnya was-was, ya. Kita pahami was-was itu apa? Was-was itu adalah merasa disihir, atau merasa diguna-guna, atau merasa disantet, merasa dikerjain orang. Padahal sebenarnya tidak ada. Itu adalah was-was. Jadi perasaan kita sendiri, ketakutan sendiri, sehingga kita merasa ada padahal tidak ada, padahal tidak ada yang mengganggu kita. Itu kemungkinan yang paling besar. Itu kemungkinan yang paling besar. Maka kita harus yakin bahwa tipu daya setan itu lemah. Intinya itu, tipu daya setan itu lemah. Kita juga lemah, benar. Dan ada Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha menjaga, maha melindungi. Hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah itu sudah cukup. Justru kalau kita mendua, minta tolong pada Allah, juga minta tolong pada selain Allah, seakan-akan ada Tuhan lain, ada kekuatan lain selain milik Allah, maka itu justru malah membuat keadaan kita semakin buruk. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita memang belum paham ilmunya. Maka kita harus belajar bagaimana cara melindungi diri dari godaan setan. Tadi sudah kita pelajari bersama bahwa ayat kursi dibaca tiap setelah sholat itu jangan sampai putus. Mari kita ingatkan saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita, murid-murid kita, santri-santri kita agar tidak lepas dari ayat kursi ini. Karena ini akan menjadi wasilah agar Allah menjaga kita. Pembeda dari orang yang memohon pada Allah dan tidak memohon pada Allah terletak dari ketika dia setelah sholat membaca ayat kursi atau tidak. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi jika kita belum paham ilmunya, kita perlu mempelajari dan memahami secara bertahap dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sudah cukup dan sudah sangat lengkap. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan memang mungkin yang menyimak video ini pernah mengalami dan itu mungkin benar-benar sihir. Maka solusinya sebenarnya mudah, ya. Zikir pagi petang diistiqomahkan, ya. Zikir pagi petang juga sudah ada di website. Maksud saya di channel ini juga bisa dipelajari bersama, bacaan-bacaan yang singkat dan mudah. Di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu 3 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Itu juga 3 kali pagi hari, setelah subuh dan setelah maghrib. Ya, ternyata adzan. Mari kita simak adzan dulu bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baik, kita lanjutkan sebentar sebelum berangkat ke masjid. Jadi seperti itu ya. Dzikir pagi petang jangan sampai putus, terutama bagi yang sudah terkena sihir atau pernah terkena sihir, itu harus lebih dijaga lagi, istiqomah. Tidak perlu minta tolong pada siapapun, cukup kita berdoa pada Allah, kita mencari pembimbing yang benar, dan pembimbing itu hanya sarana saja. Kita memohon pada Allah, terutama kita mohon pada Allah. Jadi seperti itu, pembimbing fungsinya hanya memperkenalkan bacaan-bacaan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama juga yang kedua adalah sholawat. Perbanyak sholawat, banyak redaksi sholawat ya dari sahabat Ibnu Mas'ud memberikan sholawat yang bisa kita amalkan. Boleh diamalkan oleh siapapun, sholawat itu tidak perlu ijazah. Ada sholawat yang dari Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, agak panjang, mungkin sudah banyak yang hafal. Sebelum salam, sebelum sholat biasanya kita baca ketika tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang redaksinya fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada yang innaka Hamidum Majid, ada yang ditambahi Sayyidina, ini tidak perlu kita permasalahkan. Intinya perbanyak sholawat, niatkan agar kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW, lebih dekat dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dan dengan ibadah-ibadah yang beliau contohkan pada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling singkat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama saja. Tambahan Sayyidina ini merupakan
khilafiyah ya. Jika tidak berkenan boleh tidak menggunakan, bagi yang sudah paham ilmunya boleh menggunakan, tapi tidak perlu memperdebatkan atau menyalahkan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah sebelum tidur ya, sudah masyhur terutama bagi yang kena atau merasa kena, boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, 1 kali dibaca lagi, ditiupkan lagi, usapkan lagi, dibaca lagi, ditiupkan. Wudu sebelum tidur itu juga bisa menjadi sarana. Banyak sekali sarana yang bisa kita gunakan, dan bahkan tanpa itu semua, jika Allah berkehendak, mudah bagi Allah menjaga kita. Cukup membaca ayat kursi sebenarnya sudah cukup. Dan ada satu juga yang paling ampuh lah istilahnya, itu adalah sebelum tidur kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini agak panjang, bagi yang mungkin baru belajar membaca Al-Quran mungkin agak panjang. Namun barang siapa yang membaca 2 ini, dalam riwayat disebutkan kafatahu, cukup, sudah cukup, artinya sudah cukup, tidak akan diganggu oleh siapapun, oleh apapun, dan Allah pasti melindungi sampai pagi. Jadi seperti itu, Allah pasti melindungi. Itu sudah jaminan dari Rasulullah SAW, pasti dicukupi, pasti dilindungi. Kafatahu, 2 ayat ini cukup, sangat-sangat cukup untuk melindungi orang. Jika ingin tidur, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka itu sudah cukup. Kafatahu ya. Ajastukum ya, ajasnakum ya, kami ijazahkan pada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, santri-santri kami, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin, atau para alim ulama yang mungkin sudah lebih paham atau pernah mempelajari sebelumnya, atau mungkin ada guru-guru kami yang menyimak video ini ya. Salam taklim dari santri jenengan, dari murid jenengan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini juga berkah dari guru-guru kita semua, dari kiai-kiai kita semua, dari ustadz-ustadz kita semua, dan bukan dari saya ya. Ilmu ini sumbernya berasal dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, diturunkan pada tabiin, tabiut tabiin, sahabat tabiin, tabiut tabiin, dan berlangsung pada ulama-ulama yang mana mereka adalah guru-guru kita dan pedoman kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui ilmu, amal, dan akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan dibagikan pada saudara-saudara kita yang lain, dan semoga menjadi amal jariah bagi orang-orang yang membagikan video ini, menyampaikan video ini pada keluarga, saudara, atau kenalannya. Dan kami sangat berterima kasih jika ada saran atau kritik bisa disampaikan pada kami di nomor WhatsApp yang kami akan cantumkan di link deskripsi juga. Dia akan dijelaskan juga di link deskripsi zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kami rangkum dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bagi yang belum punya guru atau belum mengikuti kajian zikir, bisa menggunakan zikir yang umum atau zikir yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan itu untuk umum, artinya tidak perlu ijazah dan bisa diamalkan oleh siapapun dan kapanpun. Jadi seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Semoga bermanfaat, semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, melalui kesungguhan kita mengistiqomahkan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan akhlak beliau sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.